motivasi dan inspirasi. Pro1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Batam Menyapa Pro1 RRI Batam. Podcast Batam Menyapa pagi hari ini disiarkan langsung melalui program 1 Pro1 RRI Batam di 105,1 FM dan di 107,2 FM, dan juga disiarkan secara langsung di kanal YouTube kami RRI Batam. Bersama saya Bedi Prabu. Di pagi hari ini kami akan membahas dengan tema lebih dekat bersama BRK Syariah. Pendengar, dalam membahas tema ini saya akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di RRI Batam bersama dengan Branch Manager BRK Syariah, Bapak Irsyadi Syukri ya. Baik, selamat pagi Pak Irsyadi. Selamat pagi. Agak susah nih namanya ya Pak ya. Tapi benar ya Pak ya, Irsyadi Syukri ya Pak. Irsyadi Syukri, biasa dipanggil Syukri aja Pak Syukri aja. Baik. Dan pendengar, selama perbincangan kami di podcast Batam Menyapa Pro1 RRI Batam pagi hari ini, kami juga nanti undang Anda untuk ikut berkomentar ya. Di WhatsApp kami bisa nanti di 0811 7781051 atau juga bisa memberikan komentar di live chat kami di kanal YouTube RRI Batam. Baik, Pak Syukri, ini tema kita pagi hari ini lebih dekat bersama BRK Syariah. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang ya Pak ya. Mungkin di awal Pak Syukri bisa dijelaskan apa itu BRK dan kapan hadirnya BRK di Batam pada khususnya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa dan pendengar RRI Pro1 Batam, alhamdulillah wa syukurillah kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali bersama RRI Batam. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bang Bedi Prabu atas kesempatannya kepada kita untuk bisa lebih memperkenalkan BRK Syariah ini kepada masyarakat Kota Batam. Jadi sedikit kita jelaskan tentang BRK Syariah ini. Bank Republik Syariah mulai berkonversi menjadi bank syariah itu sejak 22 Agustus tahun 2022 yang lalu. Jadi sudah hampir setahun nih Bang Bedi. BRK Syariah ini sendiri merupakan bank milik pemerintah daerah yang salah satunya pemegang sahamnya adalah pemerintah Kota Batam. Jadi di sini juga dapat kita sampaikan keberadaan kita di sini ya salah satunya sesuai dengan visi dan misi dari BRK Syariah sendiri, yaitu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, untuk memberikan layanan keuangan daerah, dan juga untuk memacu pertumbuhan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah yang ada di khususnya di Kota Batam ini. Kita di sini keberadaan BRK Syariah di Kota Batam ini tersebar di hampir seluruh di Kota Batam. Untuk kantor cabangnya ada di Sungai Panas. Kita memiliki 5 kantor cabang pembantu yang ada di SP Plaza, ada di Batu Aji, di Botania, di Lubuk Baja, dan beberapa tempat lainnya, dan juga kita juga ada kedai BRK Syariah yang ada di Bengkong, di belakang Padang dan Dongsa, serta di Tiban juga. Jadi intinya kepada masyarakat Kota Batam, kita sudah hadir hampir merata di seluruh Kota Batam. Mari manfaatkan layanan yang ada di BRK Syariah ini untuk kebutuhan dan keperluan dari masyarakat Kota Batam itu sendiri. Mungkin itu pengantar dari saya. Ini pengantar ya Pak ya. Tadi ada yang menarik juga, BRK berkonversi menjadi dari BRK ke BRK Syariah ya Pak ya. Dari konvensional menjadi syariah di 2022. Launchingnya Agustus 2022. Pak, kalau BRK sendiri hadir di Batam udah lama? Kalau kita di Batam sudah lama Pak. Sudah lama. Ya, dari tahun 84. Ya. Baik, dan ini sebenarnya yang harus kita terus gaungkan agar BRK juga semakin ada di hati masyarakat Kepri tentunya ya Pak. Benar. Karena BRK ini kan notabene adalah bank milik pemerintah daerah. Oke. Pemerintah Kota Batam sendiri. Jadi ini ya banknya Kota Batam gitu. Jadi wajarlah kalau masyarakat, dan kami juga sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi kepada seluruh warga Kota Batam untuk ya bisa menggunakan layanan dari BRK Syariah ini sendiri.
Baik. Nah, ini tadi dikatakan bahwa ada kantor cabang, kemudian ada kedai juga seperti itu Pak ya. Cabang pembantu. dan Cabang kedai. pembantu. Nah, Pak ini bagaimana juga untuk layanan, kemudian produk juga dari BRK Syariah apa saja? Ya, baik. Jadi sesuai dengan fungsi dari perbankan itu sendiri, jadi pertama kita ada produk funding atau penghimpunan dana sesuai dengan prinsip syariah. Jadi setiap masyarakat yang menyimpan uangnya di BRK Syariah itu dalam konteks syariah itu adalah kita pandang sebagai investor. Oke. Jadi di sini kan ada semacam kerjasama. Jadi kita memandang bagaimana investor ini ketika dia mempercayakan uangnya dikelola oleh BRK Syariah, tentu ada feedbacknya ya dalam bentuk nisbah atau bagi hasil. Oke. Nah itu salah satunya. Jadi ada program funding dan juga kita ada program lending atau dalam hal ini bisa kalau istilah syariahnya pembiayaan termasuk juga untuk sektor-sektor UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Kita juga ikut menyalurkan KUR. KUR ya Pak ya, ada KUR juga ini ya. salah satu program pemerintah dalam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Oke. Jadi dengan meratanya dengan jaringan yang tersebar di hampir seluruh kota Batam, termasuk juga di kota Belakang Padang yang baru, kota Belakang Padang ini baru Februari kemarin kita resmikan. Apa namanya, kantor cabang? Kedai Ya. Kedai Oke. Belakang Padang. Nah, jadi ayo gitu. Jadi memanfaatkan bagi ya percayalah sama BRK Syariah, kita akan memberikan insya Allah pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Baik. Batam. Selain tadi ada ada pendanaan, kemudian untuk tabungan Pak ya, ada Iya. juga untuk pembiayaan UMKM dan juga KUR. Betul sekali. Ini udah komplit juga ya Pak ya. Ya, dan juga kita ada layanan jasa digital. Apa tuh Pak? Ya, salah satunya KRIS atau dan juga BRK Mobile, sehingga masyarakat sebenarnya tidak perlu mesti ke kantor lagi, bisa memanfaatkan jasa layanan digital ini anytime, di mana saja, kapan saja, sesuai dengan kebutuhan dan transaksi fitur-fitur yang ada di dalam layanan tersebut. Baik, ini semakin canggih Pak ya dengan jasa layanan digital. Insya Allah ya, karena walaupun kita bank daerah, kita berusaha untuk agar bisa ya menyamakanlah dengan bank-bank nasional lainnya dalam hal layanan digital. Baik Pak, ini semakin banyak yang nonton kita ya Pak ya di YouTube RRI Batam. Kembali pendengar dan juga penonton, kami ingatkan ya bahwa podcast Batam Menyapa pagi hari ini kami disiarkan secara langsung di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM untuk Anda yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya, di 107,2 FM untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya, dan juga di kanal YouTube kami RRI Batam. Anda bisa ikut berkomentar di laman chat di kanal YouTube RRI Batam atau juga di WhatsApp kami ya di 08117781 051. Nah, kalau untuk di Karimun Pak ada juga? Ada, di Karimun ada cabangnya dan juga kedainya yang baru diresmikan itu di Moro. Di Moro. Di kecamatan ya, kecamatan Moro Moro ya, Kecamatan Moro. Kecamatan Moro. Itu baru Kedainya di Moro. Kalau untuk kantor kantor pembantu, cabangnya di Karimun. Karimun. Ya. Bagaimana respon masyarakat di sana? Ya, karena kita konversi di syariah ini kan memang ini permintaan dari masyarakat dan pemegang saham itu sendiri. Jadi saya yakin kedepannya dukungan masyarakat ini kepada BRK Syariah ini insya Allah akan makin meningkat. Jadi ini juga semacam motivasi bagi kita untuk bisa memberikan layanan yang baik, memperluas jangkauan. Saat ini kan kita sedang mengembangkan fitur-fitur dalam inovasi layanan kita berbasis digital. Fitur apa aja Pak? Ya, salah satunya untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran seperti pembayaran pajak, PBB, atau membayar tagihan PLN. Nah, saat ini dalam pengembangan untuk pembayaran PDAM. Sudah bisa ya Pak ya melalui fitur di Sudah BRK bisa. Syariah. Dan juga ini kan juga bisa melalui e-commerce lainnya. Oke. Jadi kita juga BRK Syariah dalam hal ini juga bekerja sama dengan channel-channel e-commerce lainnya, intinya untuk mensupport kegiatan dari jasa perbankan itu sendiri. Baik. Ini ya sedikit tapi udah mulai jelas banyak yang kita ketahui soal BRK Syariah di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan lebih kenal lagi lah. Lebih kenal lagi Pak ya, lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi dengan BRK Syariah. Pak, di kanal YouTube RRI Batam saya bacakan Pak, ini sudah ada yang komentar ya. Dari Mbak Wulan ya. Ini katanya ternyata banyak program Bank Riau Kepri Syariah yang tidak tahu ya katanya. Dan terus apakah tersedia layanan gadai emas di BRK? Ini Oh mau iya. gadai nih Bu. Oh iya. Lupa saya. Silakan Pak Syukri. Ya. Jadi itu juga salah satu keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional, yaitu dia memiliki
layanan rahan. Rahan itu gadai emas. Nah, istilahnya rahan dalam syariah itu. Kalau bank konvensional itu tidak memiliki. Jadi bank syariah itu diperbolehkan untuk gadai emas rahan. Jadi untuk di Batam, bagi masyarakat yang berminat silakan di Capem Botania atau Cikitsu itu ya, terus di Capem Tiban. Nah, itu sudah tersedia layanan rahan atau gadai emas tersebut. Gimana ini prosesnya Pak? Pelanggan atau masyarakat ini? Ya cukup bawa emasnya saja. Oh, cukup bawa emasnya aja. Dan juga ya disarankan memiliki tabungan lah, memiliki tabungan dari BRK sendiri. KTP ya pastilah diperlukan, nanti itu akan ditaksir, ditera ya oleh petugas itu, nanti akan disampaikan berapa nilai dari hasil gadai tersebut. Baik, sudah banyak? Alhamdulillah sudah lumayan banyak. Sudah lumayan banyak ya Pak. Kalau di Botania karena masih baru, jadi masih awal-awal. Yang sudah lama itu di Tiban. Di Tiban ya Pak. Alhamdulillah minat masyarakat sih juga cukup tinggi terhadap rahan ini, gadai emas ini. Baik. Nah Pak, di mata masyarakat atau juga image dari masyarakat ini memang tadi dijelaskan Pak Sukri bahwa BRK Syariah ini lebih identik dengan bank pemerintah atau bank PNS. Nah ini bagaimana penjelasan dari Pak Sukri sendiri Pak, silakan. Iya, memang benar karena kita adalah banknya pemerintah daerah. Maksudnya pemiliknya adalah pemerintah daerah, dalam ini pemerintah Kota Batam. Benar. Cuma layanan kita tidak terbatas terhadap PNS saja. Oke, artinya ini ya perlu digarisbawahi ya Pak ya, layanannya bukan untuk PNS saja ya Pak, tapi untuk umum juga, warga juga bisa. Karena kita juga membuka layanan yang lain seperti untuk masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji untuk mendaftar. Ya kita menerima juga, dan juga ini ada program baru untuk haji muda. Jadi Pak Bedu ya, jadi bagi masyarakat yang mungkin karena antrian lama ya, sekarang kan antrian lama, jadi dari sekarang boleh dipersilakan untuk membuka tabungan haji untuk bisa kita daftarkan dalam program ini, yaitu program haji muda. Baru program tabungan ini haji muda? Baru Pak ya? Baru ya. Baru 1 bulan ini launchingnya. Nah, jadi kita mungkin lagi kesempatan ini juga kita menyampaikan kepada masyarakat semua yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Kadang kan terbentur menunggu antriannya lama, antrian yang panjang ya Pak. Apa salahnya dimulai dari sekarang. Jadi dan ini sepertinya program baru di perbankan yang ada di BRK Syariah, belum ada di perbankan yang lain ya Pak ya? Di perbankan lain saya kurang tahu. Cuma ini kan kita sesuai dengan arahan dari BPKH itu sendiri, pusat dari Kementerian Agama ya. Udah banyak muda-muda yang daftar? Kalau di sini karena baru mulai, jadi masih tahap sosialisasi. Cuma ada 1-2 orang sudah ada kemarin menanyakan itu. Baik, siap. Di kanal YouTube RRI Batam, Pak Sukri, saya bacakan kembali ya Pak ya. Ini selamat pagi narasumber, katanya apakah semua Bank Riau Kepri beralih menjadi Bank Riau Kepri Syariah atau BRK Syariah? Iya, benar. Pak. Jadi sejak 22 Agustus tahun 2022 kemarin, seluruh Bank Riau Kepri yang dulu merupakan bank konvensional konversi atau beralih menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Bedanya ya sebenarnya dalam hal tata kelola saja atau penanganan treatment dari bank itu beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dari syariat. Prinsip syariat ini tidak terbatas hanya untuk umat Islam saja, tapi berlaku untuk seluruh, tidak tergantung suku, agama dan sebagainya. Karena konsep dari syariat itu untuk berlaku untuk semua umat manusia. Jadi alhamdulillah di Batam juga nasabah kita juga banyak yang dari non-muslim gitu. Jadi sebenarnya intinya pengelolaannya saja sesuai dengan tata cara dari syariah itu sendiri. Jadi masyarakat gak usah takut lah. Baik, kembali kami ingatkan ya pendengar dan juga penonton, ini semakin banyak nih yang nonton kita Pak di laman YouTube RRI Batam ya. Anda bisa ikut bergabung di sini di podcast Batam Menyapa Pro 1 RRI Batam, dan ini merupakan edisi spesial Pak ya, lebih dekat bersama dengan BRK Syariah dengan Pak Sukri ini. Baik, kembali kami ingatkan di line telepon kami di WhatsApp ya di 081177781051 maupun di kanal YouTube kami RRI Batam. Baik Pak
Syukri, saya bacakan ini ya yang sudah masuk di WhatsApp kami ini dari semalam yang sudah kami posting. Ini dari Ibu Ana ya, Bu Ana katanya di Batam Center. Selamat pagi Pak Irsyadi, mau tanya saya seorang pelaku UMKM katanya Pak. Apakah ada program dari BRK Syariah untuk pembiayaan permodalan bagi kami pengusaha UMKM? Terima kasih. Baik, ya. Silakan Pak. Untuk pembiayaan UMKM kita ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh Ibu Ana ya. Ya. Bu Ana. Pertama itu KUR ya, kredit usaha rakyat, itu dengan marginnya 6%. Ini sama, hampir sama. Karena ini program dari pemerintah, dari OJK, KUR ini. Jadi untuk peningkatan dari ketahanan dari perekonomian itu sendiri. Itu salah satu. Yang pertama itu KUR. Selanjutnya pembiayaan dari subsidi margin dari Provinsi Kepri itu juga, dan juga selanjutnya fasilitas pembiayaan UMKM yang berasal dari BRK produk BRK Syariah itu sendiri. Jadi intinya Bu Ana nggak usah takut, domisili di mana, di Batam Center ya. Di Batam Center. Ya, jadi bisa ke kantor BRK terdekat lah. Batam Center mungkin di Sungai Panas ya, atau yang lebih dekat ya. Cikitsu kayaknya ya. Cikitsu ya. Karena saya juga baru di sini. Baik, ini dari Bu Ana ya. Silakan di belakang Bu Ana juga ya, di WhatsApp di 081177781051. Di WhatsApp kembali Pak saya bacakan ya Pak ya. Banyak sekali nih Pak yang bertanya. Baik. Saya Randy ini di Sekupang ya katanya. Apa di BRK Syariah bisa melakukan pinjaman untuk modal nikah katanya? Bagaimana sistemnya? Ya, pada prinsipnya boleh. Jadi di syariah ini, perbankan syariah ini pembiayaan istilahnya. Kalau di konvensional itu kredit ya, atau pinjaman. Kalau di kita itu pembiayaan. Pembiayaan itu bisa untuk modal nikah. Saya akadnya akad ijarah. Nikah untuk pendidikan atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya itu bisa. Jadi menurut saya silakan saja Pak Randy ya. Ya Pak Randy. Nah, nanti Sekupang kalau nggak salah ada Tiban ya, Tiban atau. Oh dari sana Pak ya kantornya? Di Tiban ada. Mungkin yang dekat Sekupang Tiban ya, Tiban ya. Kalau nggak salah Tiban ya. Tiban atau SP Plaza. Ya silakan saja nanti mendatangi ke sana, sampaikan karena ada fasilitas itu. Baik. Pak Syukri, untuk tadi Randy, Pak Randy, Bu Ana dan juga yang pendengar-pendengar mungkin yang sejauh ini masih ingin bertanya ke kita Pak ya, untuk proses peminjaman ini apa saja syarat yang perlu dilengkapi oleh para calon nasabah itu namanya Pak? Baik, kalau untuk usaha tadi yang Ibu Ana ya, untuk usaha itu ya biasalah, pertama itu ya kelengkapan dari data diri dari nasabah itu sendiri seperti KTP, kartu keluarga, surat nikah dan lain sebagainya. Selanjutnya izin usaha. Kalau sekarang kan NIB ya, istilahnya NIB. Kalau KUR itu kita sampai dengan 100-an juta itu tanpa agunan tambahan. Jadi itu bisa silakan. Diterima sama bisa diterima. Bisa kita proses. Jadi kalau sudah ada ya, salah satu juga syaratnya juga harus memiliki tabungan dari BRK Syariah itu sendiri harus. Karena nanti dananya mau ditransfer kemana ya Pak ya kalau belum ada rekening di BRK Syariah ya. Oke, kemudian Pak, yang kalau untuk nikah itu apa? Kalau untuk nikah nanti sumber, mungkin Pak Randy ini karyawan swasta atau apa sih pekerjaannya? Nanti itu nanti sebagai dasarnya, karena sumber pengembaliannya dari penghasilan dari Pak Randy itu sendiri. Oke, siap. Dari Pak Randy dan juga Bu Ana, kembali saya bacakan ini ya Pak ya. Ini Assalamualaikum, katanya selamat pagi podcast Batam Menyapa. Mau tanya apakah ada pelayanan di hari Sabtu atau Minggu agar tetap bisa melayani nasabah. Mana tahu ada kelebihannya dari segi pelayanan dari bank lain ketika Sabtu dan Minggu ini mereka pada tutup dan BRK Syariah ini diminta untuk buka. Ya. Gimana Pak Syukri, silakan. Baik, kalau untuk hari libur ya termasuk hari Sabtu dan hari Minggu, saat ini kita bisa melayani masyarakat itu di butik Mega Mall. Jadi memang kita bukanya di mall karena kan kebiasaan masyarakat ya, mungkin Sabtu Minggu bisa juga jalan-jalan ke mall dan juga bisa memanfaatkan fasilitas jasa perbankan. Bank BRK Syariah hadir di butik Mega Mall. Jadi silakan kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan jasa layanan perbankan di hari libur,
silakan mengunjungi butik kita, kantor kita di Mega Mall Batam Center. Sabtu dan Minggu buka dia di Mega Sabtu Mall. dan Minggu buka, hari libur buka. Oh, libur tetap buka. Dia Pak, ya? mengikuti jam kerja mall itu sendiri. Dengan pelayanan apa saja, mau pinjam Pelayanan atau bisa di situ, menabung, bisa. Ya, menabung untuk transport dan lain sebagainya, termasuk juga bagi yang falas ya, mungkin transaksi falas juga bisa dilakukan di sana. Baik. Kalau untuk di mall cuma di Mega Mall yang ada. Di Mega Mall. Mall Saat ini yang baru bukanya di Mega Mall. Baik, karena memang Sabtu dan Minggu ini biasanya ada-ada aja ya Pak ya, nasabah untuk nabung atau mau pinjam seperti itu Pak ya, dan ini kita manfaatkan, kita buka layanan di mall. Di mall ya. Baik. Semakin banyak ini Pak di kanal YouTube ya Pak ya, saya bacakan. Dari Pak Bambang Wijaya katanya BRK Syariah berkah untuk semua ya, amin. Kemudian Pak Elpiano ya, berkah untuk semua katanya, amin ya Pak ya. Memang itu tagline kita. Itu Pak ya. Berkah syariah itu berkah untuk semua. Ya. Apa ini maksud? Karena sesuai dengan prinsip Islam itu sendiri, rahmatan lil alamin. Jadi tidak hanya untuk Muslim saja, tapi untuk seluruh sekalian alam. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi yang baik. Untuk nasabah dan juga untuk pegawai karyawan di BRK Semua, Syariah tidak hanya tentunya. SN saja gitu. Baik Pak, kita kembali ingatkan untuk pendengar dan juga penonton ya, kami siarkan langsung podcast Batam Menyapa pagi hari ini di Pro 1 RRI Batam 105,1 FM dan juga di 107,2 FM dan juga di kanal YouTube kami RRI Batam. Pak Syukri, kita break dulu ya Pak ya. Boleh. Kita dengarkan beberapa informasi berikut ini. Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh. Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank. Tahu aja kamu. Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut. Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya. Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu. Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya? Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok. Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP? Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan? Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang. Oi, nak kemana tuh? Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Makjah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan? Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan? Ah, bising aja ngurusin orang. Dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji butuh. Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat. Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini. Apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja. Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio.
Pendengar dan juga penonton YouTube RRI Batam ya, kita masih di podcast Batam Menyapa Pro 1 RRI Batam dengan tema lebih dekat dengan BRK Syariah, dan kita masih berbincang dengan manajer, masuk kami branch manager BRK Syariah Bapak Irsyadi Syukri. Pak Syukri Pak ya. Iya. Baik Pak, udah 30 menit tadi ya Pak, nggak terasa ya Pak. Baik. Pendengar, kembali kami ingatkan bahwa podcast Batam Menyapa Pro 1 RRI Batam di pagi hari ini kami disiarkan secara langsung di program 1 RRI Batam 105,1 FM, 107,2 FM dan juga di kanal YouTube RRI Batam. Anda bisa ikut berkomentar di live chat kanal YouTube RRI Batam dan juga di WhatsApp kami ya di 0811 778 1051. Ini semakin banyak yang berkomentar di kanal YouTube, nanti kita bacakan satu persatu Pak Syukri ya. Baik Pak Syukri, ini kita mendalami terkait dengan layanan BRK Syariah lebih ke digital. Tadi yang sempat sedikit dijelaskan ya Pak ya, kita dalami lagi Pak. Ini boleh. Apa aja pelayanan digital apa saja yang ditawarkan oleh BRK Syariah? Silakan Pak Syukri. Ya, baik, terima kasih Pak Bedi Prabu. Layanan digital Syariah, BRK Syariah itu sendiri kita terus melakukan inovasi dan pengembangan. Pertama itu diawali dengan fasilitas itu BRK Mobile. Jadi masyarakat atau nasabah yang memiliki smartphone itu bisa menikmati atau menggunakan layanan dari BRK Syariah ini dengan menggunakan smartphone-nya dengan melalui aplikasi BRK Mobile. Di dalam BRK Mobile ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan. Ya, salah satunya untuk memberikan kemudahan dalam hal transfer misalnya. Transfer juga, kita juga ada fasilitas di transfer itu BI Pass. Karena BI Pass ini kenapa saya tawarkan biayanya lebih murah. Lebih murah Pak ya? Cuma 2.500. 2.500. Ya, untuk transaksi yang Bapak dan Ibu lakukan gitu kan. Itu salah satunya transfer. Terus selanjutnya untuk mempermudah pembayaran. Apa aja Pak? Salah satunya ya untuk membayar pajak PBB, salah satunya ya PBB, pajak bumi dan bangunan. PBB ini bisa untuk Batam bisa dilakukan lewat BRK Mobile. Dan juga kris, dari BRK Mobile ini ada layanan krisnya. Ini ya untuk belanja atau untuk hal-hal lain. Kris kita ini ada fasilitas TTF maksudnya. TTF ini maksudnya tanpa tatap muka, maksudnya bisa dikirimkan gambar dari kode QR itu, nanti di scan lewat galerinya dan bisa dibayar. Jadi sebenarnya juga bisa kesempatan mungkin ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang belanja kekurangan dana nanti tinggal telepon aja, tolong bayarin ini kodenya gitu. Ini kodenya. Ya, jadi bisa dilakukan lewat BRK Mobile. Oh, canggih ya Pak ya. Jadi intinya kita terus berusaha lah memberikan layanan yang sebanyak mungkin dan mempermudah juga bagi masyarakat. Karena kan tuntutan digital ini kan harus benar. Termasuk bayar listrik, air bisa juga. Bayar listrik juga PLN bisa dilakukan melalui tagihan handphone juga, beli pulsa atau paket data boleh. Bayar apa yang Telkom itu ya. Apa Speedy atau apa itu. IndiHome ya. Juga bisa dilakukan lewat BRK Mobile. Baik. Pak, artinya fitur-fitur tadi sudah lengkap ya Pak ya? Ada di dalam BRK Mobile itu sendiri. Baik. Dan tadi juga dikatakan bahwa kris Pak ya, dan juga untuk bayar PBB juga bisa. PBB bisa, karena PBB di Kota Batam ini kalau di Kepri ini mungkin yang paling besar itu pendapatan PAD PBB untuk di segmentasi per daerah itu. Kalau menurut saya Kota Batam ini termasuk besar. Jadi yang perlu kita lakukan juga, karena salah satu misi dari Bank Rakyat Kepri itu juga membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Jadi kita konsen di sini membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD-nya melalui kemudahan. Jadi masyarakat mau bayar pajak itu ya kita mudahkan melalui fasilitas yang ada di BRK Syariah sendiri. Pak Syukri, dengan layanan digital tadi yang sudah kita Pak Syukri jelaskan ini, bagaimana respon dari masyarakat? Sudah banyak juga mereka yang mungkin yang mendownload BRK Mobile atau juga menggunakan aplikasi-aplikasi tadi Pak. Alhamdulillah semakin meningkat ya, karena terlihat dari jumlah transaksi. Rata-rata transaksi pakai digital, pakai online. Sebagian besar karena mereka masyarakat sudah banyak merasakan manfaatnya. Lebih mudah. Nggak perlu antri, nggak perlu ke kantor ya, ke counter-counter. Intinya
bisa di mana saja, mungkin tengah malam atau baru teringat, oh tagihan besok lasnya gitu, bisa dibayar hari ini. Bisa dipakai mobile ya Pak. Iya. Baik, ada inovasi lainnya nanti ke depan Pak dari BRK Syariah terkait mungkin digital atau juga pelayanan yang lainnya? Iya, insya Allah ke depan kita akan mengembangkan salah satunya virtual account. Apa tuh Pak? Nah, jadi virtual account itu semacam rekening. Ini juga untuk mempermudah seperti blood, rumah sakit, sekolah-sekolah mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi untuk mengelola keuangan mereka, karena kan seperti lembaga-lembaga yayasan dan juga dengan adanya virtual account ini mereka akan mudah untuk mengelola keuangan yang berasal dari seperti ya siswanya, mahasiswa dan lain sebagainya, sehingga ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Intinya kan prinsip digital itu bisa dilakukan transaksinya di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas waktu dan ruang dan tempat ya. Nah, jadi pengelolaan keuangan untuk kelompok ya Pak ya kalau virtual account ini ya. Ya, virtual account bisa digunakan untuk kelompok-kelompok atau untuk lembaga-lembaga tadi. Nah, jadi dengan ada virtual account ini ya akses keuangan dan fasilitas keuangan bisa lebih luas untuk dikembangkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan bisa kita launching ya Pak ya? Kita realisasikan ya Pak. Baik, luar biasa Pak ya. BRK Syariah. Pak, saya bacakan di WhatsApp ya Pak ya. Assalamualaikum, selamat pagi podcast Batam Menyapa. Katanya saya Ferdi di Nongsa, mau tanya apakah ada pelayanan. Oh udah tadi ya, udah 2 kali. Pelayanan di hari Sabtu dan juga di hari Minggu ya Pak ya. Sudah tadi dijawab ya Pak ya. Baik, di kanal YouTube ya Pro 1 RRI Batam ini dari siapa ini ya? Number 1 ini nama ininya Pak di YouTube. BRK Syariah, apa ada fitur untuk pelajar atau mahasiswa katanya Pak? Ya, silakan Pak. Kalau untuk pelajar atau mahasiswa, pelajar dulu itu kita ada fasilitas tabungan simple ya, simpanan pelajar. Kalau meningkat lagi SMP, SMA dan lain sebagainya itu bisa ada juga fitur tabungan belia. Tabungan belia. Tabungan belia, sinar belia. Ini sangat memudahkan, bebas biaya administrasi dan lain sebagainya. Nah, karena memang untuk pelajar atau mahasiswa yang masih dalam perjuangan ya, menuntaskan misinya dalam di bangku pendidikan ya. Jadi kita berikan kemudahan seperti itu. Untuk mereka menabung banyak. Ya, mereka menabung dan juga bisa dimanfaatkan untuk fasilitas lainnya seperti ATM dan BRK Mobile itu sendiri gitu. Baik, ini juga yang nyambung ya antara pertanyaan sama Pak Putra ini ya. Ya, Pak Putra yang di Piayu. Katanya Assalamualaikum Pak narasumber. Pak, saya seorang pelajar sekarang kelas 12 atau kelas 3 SMA nih Pak. Bagaimana caranya untuk kami pelajar bisa menabung di BRK Syariah? Wah. Ya, silakan Pak. Sebenarnya syaratnya mudah saja. Kalau untuk anak SMA, saya yakin pasti sudah punya kartu pelajar KTP ya. Oh, kartu pelajar. Ya, kalau boleh pakai kartu pelajar? Boleh. Cuma kalau kartu pelajar itu nanti disertai dengan data dari orang tuanya sendiri. Tapi kalau sudah memiliki KTP ya saya lebih rasa bagus ya Pak ya? Ya tinggal datang saja. Itu di Piayu ya. Di Piayu ya. Di Piayu kayaknya lebih dekat. Piayu ya, Piayu kayaknya lebih dekat ke Botania juga kan. Karena kita belum ada jaringan kantor di daerah Piayu ya. Mungkin tadi bisa juga masuk di program tabungan kalau tabungan belia anak yang boleh bisa ya Pak ya? Bisa untuk SMA ya. Sampai kuliah juga boleh. Sampai kuliah ya. Nah, kalau untuk program juga Pak, selain tadi untuk tabungan untuk para pelajar, ada apa program khusus untuk pelajar seperti itu selain dari tabungan? Ya. Ada pembiayaan atau apa? Kalau pembiayaan kan pembiayaan ya kan mungkin orang tuanya mungkin untuk membantu pendidikan dari anak-anaknya gitu. Baik, tadi dari Putra ya, Putra di Piayu ya, Putra Piayu dan juga di YouTube RRI Batam tadi yang sudah bertanya
siswa tadi ya, sudah dijawab tadi sama Pak Sukri. Dan kembali pendengar dan juga penonton, kami ingatkan Anda bisa ikut berkomentar di podcast Batam Menyapa pagi hari ini. Kami live langsung dari YouTube RRI Batam dan juga disiarkan langsung program 1 105,1 FM dan juga di 107,2 FM. Kembali Pak, saya bacakan yang ada di WhatsApp ya Pak ya. Saya Beni katanya Pak di Botania. Ini kondisi jalan rusak di BRK Cikitsu. Apakah dari BRK sudah bersurat mungkin ke pemerintah untuk diperbaiki? Ini salah satu pelayanan juga ya Pak ya. Kalau jalannya rusak agak susah juga mau ke kantor ya Pak. Gimana nih Pak? Ya itu kemarin sudah kita bicarakan juga sama pemimpin Capem ya. Agar kalau dapatlah memang sangat memprihatinkan juga itu Pak. Tapi mungkin ya apa permasalahannya saya juga kurang tahu jelas ya, mungkin dari pengelola kawasannya mungkin lebih apa. Tapi intinya kita juga peduli itu karena itu salah satu dari bagian dari layanan kita. Baik, dan tentunya dari pemerintah juga sudah mengetahui kondisi tersebut Saya ya Pak. rasa sudah Pak. Tapi berpengaruh nggak Pak terhadap pelayanan untuk nasabah yang datang atau? Sangat berpengaruh Pak, karena kan yang namanya pelayanan itu kan faktor utamanya adalah kenyamanan. Ya, kalau masyarakat masa nggak nyaman ke suatu lokasi ya karena jalan atau hal lainnya ya, ini juga mesti menjadi perhatian kita juga. Baik, baik ini terkait infrastruktur ya yang ditanyakan oleh pendengar kita. Kita masih memiliki waktu sekitar 10 menit ke depan Pak Sukri. Pak Sukri, tadi pelayanan, kemudian layanan digital juga sudah dijelaskan sama Pak Sukri. Nah, ke depan selain tadi inovasi yang sudah disampaikan ada virtual account nih Pak ya. Apalagi nih Pak yang menjadi terobosan mungkin dari BRK Syariah? Silakan Pak Sukri. Ya, saat ini kita lagi menumbuhkan untuk pengembangan pembiayaan di sektor UMKM sesuai dengan potensi dari daerah itu sendiri. Jadi kepada jaringan kantor yang ada di bawah BRK Batam itu sendiri seperti capum-capum dan kedai-kedai yang tersebar di hampir seluruh dari kota Batam itu, kita fokus untuk penyaluran KUR salah satunya, kredit usaha rakyat. Karena ini sangat membantu permodalan bagi sektor-sektor perekonomian yang bisa menjaga atau memperbaiki kualitas dari tingkat perekonomian dari kota Batam itu sendiri. Dari sisi pembiayaan itu juga kita ada untuk komersial. Komersial juga kita salah satunya dalam hal pekerjaan konstruksi, misalnya ada jalan atau bangunan dan lain sebagainya yang berdasarkan sistem kontrak, kita juga ada fasilitas tersebut. Dan juga untuk usaha menengah mungkin perdagangan, perdagangan atau hal-hal lain-lain, kuliner. Saya lihat di Batam ini industri kuliner juga sangat cukup berkembang ya, banyak di pusat-pusat kuliner sekarang yang berkembang. Nah, ini juga bisa meminta bantuan modal pembiayaan melalui Bank Riau Kepri Syariah. Jadi sedikit saya sampaikan tentang terkait pembiayaan ini. Jadi Bank Syariah itu pembiayaan itu berdasarkan akad. Nah, jadi akadnya ada akad jual beli atau murabahah dan juga akad kerjasama atau musyarakah. Jadi hal ini tergantung dari tujuan dari penggunaan pembiayaan itu ya. Untuk beli apa, untuk apa itu. Baik. Pak, untuk tadi pembiayaan, KUR, kemudian para UMKM juga yang memanfaatkan ini sudah banyak. Alhamdulillah Pak, peminatnya banyak Pak. Peminatnya banyak. Peminat banyak. Dan saat ini kita masih terus peningkatannya dari periode sebelumnya. Alhamdulillah pembiayaan di UMKM kita mulai meningkat Pak. Baik, karena ini sangat membantu juga ya Pak ya. Iya, betul. Untuk mereka UMKM, apalagi kemarin di pasca pandemi Pak, mereka yang bisa dibilang mati suri. Namun ketika ada peluang dari BRK Syariah tadi yang menawarkan ini, bisa masuk ke sana ya Pak ya. Ya, makanya kepada masyarakat, ayo manfaatkan jasa dan layanan dari BRK Syariah melalui jaringan kantor yang tersedia di hampir di seluruh kota Batam. Baik, bisa disebutkan Pak di mana saja, mungkin pendengar kita yang baru saja mendengarkan, ada yang ternyata dekat rumah mereka bisa langsung nanti. Silakan, biar lebih Pak. kenal lebih dekat ya. Lebih kenal lebih dekat. Baik, kepada warga kota Batam yang mungkin baru bergabung dengan RRI 1, ya bagi yang ingin menikmati atau bertransaksi melalui BRK Syariah dapat mengunjungi kantor-kantor atau jaringan kantor kita
Kantor cabang di Sungai Panas, Jalan Laksmana, Bintan ya. Terus ada Capem Botania atau lebih dikenal dengan Cikitsu. Terus di SP Plaza ada juga kantor Capem kita, cabang pembantu Batu Aji. Selanjutnya ada di Lubuk Baja dan juga di Tiban. Untuk jaringan kantor lainnya tersedia di Nongsa, di Bengkong dan di belakang Padang. Bagi masyarakat yang ingin menikmati jasa perbankan di hari libur seperti hari Sabtu Minggu, dapat mengunjungi kantor kita yang ada di Mega Mall, butik Mega Mall Bank Rio Kepri Syariah. Baik, sangat jelas ini nih Pak ya. Ya jelas. Dan Silakan. waktu kita juga ada di penghujung nih Pak. Oh siap. Tidak terasa sudah 1 jam Ya. Pak Sukri kita berbincang ya. Pokoknya sukses selalu untuk Amin. BRK Syariah. Kita tunggu nanti informasi selanjutnya, inovasi selanjutnya di BRK Syariah untuk kita siarkan kembali di podcast RRI Batam Pak. Ya. Baik, terima kasih pendengar sudah ikut bergabung dan juga penonton yang sudah ikut menyaksikan kami di podcast Batam Menyapa Perusahaan RRI Batam edisi hari ini 3 Agustus 2023. Terima kasih untuk Branch Manager BRK Syariah Bapak Irsyadi Syukri. Ya. Terima kasih juga tadi untuk pendengar yang sudah bergabung memberikan komentar di kanal YouTube kami RRI Batam dan juga di WhatsApp kami di 081177781051. Saya Bedi Prabu bersama dengan kerabat kerja tim teknik yang telah bertugas pagi hari ini undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembali di podcast Batam Menyapa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu apa bahaya